Latar belakang radio CB. Seiring perkembangan teknologi radio di negara maju yang sedemikian pesatnya, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia untuk melakukan kegiatan dalam bidang telekomunikasi menggunakan teknologi radio. Telah banyak ditemukan peralatan komunikasi radio dari yang sederhana sampai yang canggih, dengan banda frekuensi yang bermacam-macam ukuran dan kelas emisinya. Di antaranya adalah penemuan alat komunikasi radio dengan banda frekuensi 26.965 dan 27.405 MHz. Banda frekuensi ini termasuk kategori band high frequency disingkat HF, yang memiliki sifat khusus yang menjadi kelebihannya, antara lain, perambatan gelombang radio pada jarak dekat merambat langsung dan pada jarak tertentu memantul melalui ionosfer, sehingga dapat menjangkau jarak yang sangat jauh dengan catu daya kecil. Meskipun sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan iklim serta waktu siang atau malam, kualitas audio pada jarak dekat sangat baik. Namun pada jarak jauh kualitas audionya mengandung noise internas yang tinggi dan tidak stabil. Karena sifat kurang baiknya menjadikan band frekuensi ini tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan profit governmental maupun komersial. Radio CB masuk ke Indonesia. Kelebihan band frekuensi HF ini membuat digemari oleh para pemakainya dan sangat memasyarakat, bahkan band frekuensi ini menjadi populer dengan sebutan citizen band atau CB. Alat komunikasi radio yang menggunakan band frekuensi ini menjadi populer dengan nama radio citizen band dan kebanyakan digunakan oleh masyarakat umum untuk berkomunikasi dalam berbagai keperluan. Pada tahun 1958 penggemar alat komunikasi radio CB di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, serta Jepang merupakan kelompok masyarakat eksklusif karena di antara mereka dapat berkomunikasi, saling tukar informasi dan bersahabat tanpa mengenal batas negara, perbedaan, etnis, bangsa dan agama. Dengan membentuk klub-klub penggemar alat komunikasi radio CB membentuk suatu komunitas yang dikelola oleh suatu badan yang bernama Federal Communication Commission atau disingkat FCC. Jadi di antara mereka telah mengawali pola globalisasi dalam tata pergaulan internasional. Di Amerika Serikat kegunaan alat komunikasi radio CB pada waktu itu sangat dirasakan oleh para pengemudi truk, karena secara geografis negara Amerika Serikat memungkinkan untuk itu, mengingat jarak antar negara bagian relatif jauh. Sehingga untuk menghilangkan kejenuhan dan rasa kantuk maka mereka memanfaatkan sarana komunikasi ini untuk saling tukar informasi mengenai kondisi lalu lintas, cuaca, dan berita lainnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena pancaran gelombang alat komunikasi radio CB dapat menjangkau jarak antar negara yang sangat berjauhan. Lagi pula di negara-negara maju banyak yang menganut tata nilai yang memberi kebebasan hak individu serta telah adanya peraturan penyelenggaraan komunikasi radio kepada perorangan. Sehingga penggunaan alat komunikasi radio CB menjadi sangat populer di masyarakat. Dengan kondisi yang demikian dapat mendorong produsen elektronika di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang memproduksi perangkat komunikasi radio CB secara besar-besaran. Kondisi yang digambarkan di atas terjadi pada era sebelum tahun 70-an ketika alat komunikasi radio CB merupakan salah satu produk teknologi canggih yang banyak memberikan kemudahan dan memberikan ciri khusus dan prestisius serta modern bagi pemakainya, yang rata-rata dari golongan kelas menengah ke atas baik para remaja maupun orang tua yang berjiwa muda dan trendy. Sehingga penyebaran alat komunikasi radio CB saat itu sangat pesat sampai ke berbagai penjuru dunia. Pada saat itu alat komunikasi radio CB juga masuk ke Indonesia namun tidak ada satupun yang mengetahui siapa yang pertama membawa masuk alat komunikasi radio CB ke Indonesia. Karena alat komunikasi radio CB masuk ke Indonesia kebanyakan dibawa oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri sebagai oleh-oleh atau souvenir, serta dengan cara-cara lain yang ilegal karena tidak melewati prosedur impor barang yang lazim dilakukan. Akibatnya keberadaan alat komunikasi radio CB di Indonesia tidak terkendali dan tidak terdata dengan baik. Lagi pula pemerintah saat itu belum mengatur secara khusus dalam halaman penggunaan alat komunikasi radio CB, padahal dalam kenyataannya pemilik alat komunikasi radio CB saat itu sudah demikian banyak tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Meskipun para pengguna alat komunikasi radio CB hanya menggunakan perangkatnya untuk saling berkomunikasi, saling tukar informasi dan menjalin persahabatan. Namun kemungkinan timbulnya dampak negatif dari penggunaan sarana komunikasi yang tidak terkendali pastilah ada, misalnya terganggunya peralatan komunikasi lain yang telah ada dan sah. Atau kemungkinan digunakan untuk tindakan kriminal bahkan mungkin tindakan yang mengancam keamanan negara. Dampak kehadiran radio CB dan antisipasinya. Kekhawatiran akan timbulnya dampak negatif pada keberadaan pengguna alat komunikasi radio CB mulai dirasakan. Hal ini dapat dimaklumi karena alat komunikasi radio merupakan sarana telekomunikasi yang praktis, ekonomis, dan strategis, sehingga akan sangat berbahaya terhadap keamanan negara apabila alat ini jatuh ke tangan yang salah
dan keberadaan pengguna alat komunikasi radio CB yang tidak terkendali dengan baik berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat merugikan. Hal tersebut mendorong adanya tindakan dari pemerintah dalam tindakan antisipasi dengan melakukan penertiban terhadap pengguna alat komunikasi radio CB yang tidak sah. Meskipun saat itu belum ada peraturan dan ketentuan dalam penggunaan alat komunikasi radio CB. Tindakan penertiban dengan merazia, menyita serta menangkap atau sweeping pengguna alat komunikasi radio CB yang telah dilakukan pemerintah ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena meskipun berulang kali diadakan penertiban namun keberadaan dan kegiatan mereka masih tetap dan bahkan semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwa kehadiran alat komunikasi radio CB sudah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat. Dari kenyataan yang demikian, pada akhirnya pemerintah baru menyadari bahwa membendung arus masuknya alat komunikasi radio CB sangatlah sulit, dan satu-satunya solusi terhadap masalah ini adalah melegalkan penggunaan alat komunikasi radio CB di Indonesia. Awal mula keberadaan KRAP dan lahirnya RAPI. Tindakan penertiban oleh pemerintah terhadap keberadaan pengguna alat komunikasi radio CB diawali dari Jakarta sebagai ibu kota negara. Dalam penertiban ini ditunjuk sebagai pelaksana operasi adalah Garnisun Ibu Kota, yang saat itu dikomandani oleh Brigadir Jenderal TNI Edi Marsudi Nalapraya. Dengan kausen Juliet Zu 09 AAA, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum RAPI periode 1993 sampai 1998, dan dikukuhkan sebagai Bapak RAPI berdasarkan hasil Munas kelima di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan kebutuhan akan komunikasi dalam hal ini radio, maka dapat kita simpulkan bahwa adanya keinginan berserikat di antara mereka dan kepentingannya adalah dalam bentuk kebebasan melakukan kegiatan untuk berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia melalui komunikasi radio. Dengan menginginkan penggunaan peralatan radio dengan band frekuensi 26.965 dan 27.405 MHz, dimasukkan ke dalam sistem telekomunikasi nasional. Dari dialogi ini diketahui beberapa fakta yang sangat penting dari eksistensi mereka, antara lain adalah: pertama, kegiatan mereka dalam menggunakan alat komunikasi radio CB hanya merupakan kegiatan kesenangan atau hobi berkomunikasi dengan radio, guna menjalin persahabatan antar mereka. Yang mana ini merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang positif karena pada gilirannya akan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mereka berasal dari berbagai latar belakang status sosial, budaya, dan pendidikan yang jelas dan baik, di antaranya pemuda, pelajar dan mahasiswa, ada pengusaha, pedagang, pegawai negeri dan swasta. Selain itu banyak juga yang berstatus sarjana dari berbagai disiplin ilmu, bahkan ada juga dari anggota Tentara Nasional Indonesia, sehingga sudah tidak diragukan lagi loyalitas dan dedikasi terhadap bangsa dan negara. Ketiga, mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesempatan dan pengakuan atas keberadaannya dan meminta hak untuk menggunakan alat komunikasi radio CB secara sah, sebagai konsekuensinya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Keempat, keberadaan kelompok penggemar alat komunikasi radio CB tidak hanya di Jakarta saja namun sudah tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Dari keempat aspek penting tersebut dapat dinilai dan disepakati bahwa keberadaan para penggemar alat komunikasi radio CB merupakan aset tersendiri yang perlu dibina dan diarahkan untuk kepentingan yang lebih luas, terutama dalam hal menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia karena mereka menggunakan alat komunikasi radio CB untuk kegiatan komunikasi radio antar mereka. Maka istilah citizen band diindonesiakan dan diterima dengan pengertian komunikasi radio antar penduduk atau KRAP. Frekuensinya tetap pada 26.965 dan 27.405 MHz pada pita frekuensi tersebut. Panjang gelombang atau lambdanya adalah 11 meter. Oleh karenanya penggemar KRAP masih tetap dikenal sebagai kelompok pecinta 11 meteran, sedangkan komunikasi radio antar penduduk karena fungsinya agar diperjuangkan untuk dapat dimasukkan ke dalam sistem telekomunikasi nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel Rapi Motor Rescue 1801. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mengetahui video-video terbaru yang bermanfaat dari kami. Salam Rapi 51, 55.